Kalau udah biasa scrolling yang sia-sia, scrolling yang maksiat, dengar satu ayat aja gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung begitu. Rasulullah SAW bersabda, qadarullah, sekarang Allah memudahkan tiap orang Islam punya Quran. Di sini. Makin banyak baca Quran, makin gak minat lihat medsos yang lain. Makin jarang baca Quran, anteng dengan medsos yang lain. Kerjanya gini terus. Ini serius hadirin. Semua urusan kita yang kata kita susah dan ruwet, itu semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang susah kalau Allah memudahkan. Gak ada. Apa yang rumit bagi Allah? Gak ada. Hidup kita susah karena kita jauh dari pertolongan Allah. Ngaku banyakkan mana baca Quran dengan buka medsos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkahi majelis ini ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkau yang mengislamkan kami. Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini. Hanya dengan karunia-Mu kami mendapat ilmu yang manfaat. Hanya dengan hidayah taufik-Mu kami akan yakin padamu. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau semakin ridho kepada kami. Jadi penggugur dosa dan aib kami. Menjadi penguat iman, penambah amal soleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Sedang menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Apakah Allah menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kita perbuat? Allah tahu tidak? Apakah Allah tahu kalau ibu-ibu sedang ngobrol? Dicatat tidak oleh malaikat? Ada balasannya tidak? Kalau keyakinan itu setiap saat ada pada diri kita, tidak hanya waktu ditanya saja, niscaya akhlak kita akan bagus. Orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah pasti beda hidupnya. Dia susah berbuat maksiat karena tahu Allah sedang melihat dirinya. Susah ngobrol karena tahu setiap obrolan didengar dan pasti ada balasannya. Orang yang yakin Allah Maha melihat, dia tidak akan mudah berbuat maksiat. Kemudian orang yang yakin Allah melihat dirinya juga tidak akan ribet dengan penilaian orang. Orang mau tahu, mau tidak tahu, gak ada masalah. Allah pasti tahu. Orang mau lihat atau tidak lihat, gak ada masalah. Orang-orang yang yakin Allah Maha melihat akan ikhlas. Tidak memerlukan pengakuan orang. Tidak memerlukan pujian,
penghargaan manusia. Mau apa? Manusia tidak punya apa-apa. Orang-orang yang yakin Allah Maha melihat, dia tidak akan kesepian dalam hidup. Tidak ada rasa sepi, karena yakin ada Allah yang Maha dekat, yang Maha melihat, Maha baik. Begitulah. Walaupun ada suami, tetap saja yang merasa jaminannya tidak datang dari suami, tapi dari Allah. Yang suaminya meninggal tidak kesepian, ada Allah. Yang belum punya anak tidak kesepian, ada Allah. Orang yang yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, tidak akan lebay. Dia tidak akan pamer penderitaan. Mau ngapain pamer penderitaan? Allah sudah tahu kok keadaan kita. Allah tahu masalah yang kita hadapi. Allah tahu segala keperluan kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu sakit yang sedang kita rasakan. Allah tahu. Mau apa kita pamer penderitaan ke orang? Orang yang kita harapkan pertolongannya juga sama-sama lagi susah. Dan boro-boro nolong kita, nolong dirinya sendiri aja susah. Inilah kunci tauhid. Kalau ibu bapak seperti itu nikmat terbesar dalam hidup kita. Nikmat yakin kepada Allah. Berubah hidup kita. Tenang, tidak ribet, tidak pengen banyak bicara, tidak memerlukan validasi pengakuan orang. Enak. Tidak berharap dari siapa-siapa. Yang bikin luka itu berharap dari makhluk. Kenapa semuanya melongo? Pengen seperti itu? Itulah bahagia. Bahagia tidak ada kaitan dengan jumlah harta. Tidak ada apa-apanya. Bahagia bukan karena dempul, make up. Ibu makin banyak make up, makin stres bu. Takut wudu hilang make upnya. Udah gak usah lihat make up orang lain. Mau punya hati yang yakin? Berikut ini ada beberapa amalan yang mudah-mudahan oleh Allah ditolong menghadapi hidup ini. Kalau saya lihat dari depan, mana yang dari Kuningan, yang mana? Masya Allah, Alhamdulillah. Satu bis Pak? Alhamdulillah. Dokter Asep yang ngangkut? Nah, supir. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Kapan bakal ketemuan di sini? Tidak ada yang tidak tertulis. Semoga jadi amal. Seragam siapa? Dari mana mama? Dan? Oh, dari Sukamiskin? Sudah bebas apa? Ya alhamdulillah. Setiap patah kata ini dicatat oleh malaikat. Maaf ya Bu ya. Dari suka apa Ibu? Sukapura? Oh alhamdulillah. Satu, kalau lagi masalah ya. Apa kunci pertolongan Allah? Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Harus berbaik sangka. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah.
Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Allah tahu ngaconya diri kita, tapi tetap diurus. Kasih makan, minum, pakaian, berteduh, aib ditutupin, dosa ditutupin. Benar? Gak kebayang harus ngurus model-model kita begini kalau bukan maha penyayang. Apa untungnya Allah ngurusin kita kan? Salat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, lebih sibuk scrolling daripada menunggu-nunggu ampunan, lebih banyak menunggu kiriman paket. Astagfirullah. Mulut ngomong seenaknya, jarang bersyukur, ngomel terus, mengeluh terus. Kalau Allah tidak maha sabar, sudah tinggal dimusnahkan saja model kita begini. Ya, mau ngapain ngurus model-model kayak kita gini? Kalau bukan maha baik, zikir jarang, pelit lagi. Padahal uang yang dipakainya juga uang dari Allah. Astagfirullahaladzim. Berbaik sangkalah. Apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Walaupun tidak cocok dengan keinginan, gak apa-apa. Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Jangan sok tahu. Mau diapain saja, kita ini milik Allah. Allahnya pemilik alam semesta yang maha baik, yang selama ini walaupun kita ngaco, kita tetap diurus dengan baik oleh Allah. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia selain Allah. Tidak ada yang lebih menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Kita nggak begitu kepikiran ke sorga. Allah lah yang menginginkan kita kembali ke sorga. Makanya dikasih hidayah. Makanya ditutupin aibnya. Dibimbing oleh Allah datang ke masjid buat belajar. Siapa yang mengumpulkan di sini? Allah. Siapa yang bikin selamat ke sini? Allah. Siapa yang menggugurkan dosa-dosa di majelis ilmu? Allah. Kalaupun ditakdirkan sakit, mesti itu untuk kebaikan kita. Kalaupun ada orang yang menghina, memfitnah kita, itu pun untuk kebaikan kita. Gugur dosa-dosa kita. Capek ngurus keluarga, letih nyari nafkah, itu gugur dosa-dosa kita. Nggak usah rewel, jalanin saja. Kalau bisa berbaik sangka, itu akan membuat hidup kita berubah drastis. 2, kalau ingin ditolong oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu datang dari baik sangka. Ridho, diapain aja oleh Allah terima, pasti baik kok. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali oleh kepahitan. Ada pahala yang tidak bisa diraih kecuali dengan kepahitan. Ada derajat yang tidak bisa kita capai kecuali dengan kepahitan. Allah menyayangi kita. Makanya kalau ada kejadian yang tidak cocok, husnuzon saja, pasti baik. Salat, mau ditolong oleh Allah, perbaiki salat. Kalau salatnya baik, kehidupan kita jadi baik. Kalau salatnya berkualitas, hidup kita jadi berkualitas. Benar hadirin, hidup ini menjadi ruwet gara-gara salatnya jelek. Allah tahu salat kita seperti apa. Allah tahu wudu kita juga asal-asalan. Nyuci kaki nggak pernah sela-sela kakinya dibersihkan. Hanya gini aja. Allah tahu mau kena ibu jarang dicuci sampai pusing sendiri. Bau apa ini?
bau manehna. Allah tahu salat kita jelek, tapi tetap diurus oleh Allah. Bagaimana kalau baik? Betul. Allah tahu tidak suka nelat-nelatin salat? Tahu. Allah tahu ketika kita salat pikiran kita kemana aja? Tahu. Makanya selesai salat itu disunahkannya istighfar. Kalau ada orang ngomong kita nggak usah banyak komentar, dia hanya lihat ya masih lama, ya kita diam saja. Tidak usah mudah bereaksi, senyum saja. Kalau tahu bacaan kita paling ringkes, kayak gitulah kita ke Allah itu sisa waktu, sisa pikiran, sisa obrolan. Untung kita nggak dimusnahkan oleh Allah. Ya. Coba segitu ngaconya sholat kita diurus oleh Allah. Gimana kalau bagus? Gimana kalau sebelum azan kita siap? Allah lihat tidak? Allah tahu wudhu kita bagus. Allah lihat tidak? Allah tahu kita mendengar azan, menjawab azan. Allah tahu kita benar-benar berusaha khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha ngerti. Masya Allah. Allah tahu kita nggak pandai bahasa Arab. Kita kan orang Indonesia. Tapi Allah juga tahu siapa kita yang belajar arti bacaan sholat. Ada yang nggak pernah belajar? Terus aja sholatnya gitu aja. Nggak ada perbaikan. Perbaiki sholat. Pokoknya kalau ingin hidup kita ditolong Allah, sholat perbaiki. Waktunya awal waktu berjamaah, apalagi lelaki di masjid, jangan lepas sholat rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas tahajud, musibah kita nggak tahajud. Jangan lepas sholat-sholat sunnah lain. Makin banyak sujud, makin disukai Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud. Makanya orang yang ingin ditolong oleh Allah banyak sujud. Wa aksir doa, berbanyaklah doa. Karena doa bisa mengubah takdir. Oleh Allah diubah dari satu takdir ke takdir lain. Allah lihat siapa yang lagi sujud, lagi doa. Dengan baik sangka, kemudian sholat. Nggak usah ngadu ke orang sebelum ngadu ke Allah. Orang yang kita aduin juga lagi stres. Benar? Boleh tukar pikiran dengan orang sesudah sholat dulu ke Allah. Supaya nggak salah orangnya. Tidak bisa orang menolong kita. Kecuali Allah yang menggerakkan. Jangan banyak berharap sama suami. Pertama suaminya juga nggak ada. Kalaupun ada, tetap aja nggak bisa diharapkan. Tanpa izin Allah, nggak bisa. Ini juga laki-laki hubungan lebay sama nenek. 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingat yang kemarin dibahas Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib
itu husnudzon ke Allah. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ingin ditolong Allah, sedekah. Itu paket takwa yang pertama dan utama, sedekah. Ya, sesudah iman kepada yang gaib, kemudian salat, sedekah. Nempel tuh. Rajin salat tapi pelit, gak bisa. Kenapa? Karena orang yang pelit itu lebih percaya kepada janji setan daripada janji Allah. Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikimu, menakut-nakutimu dengan kefakiran, takut berkurang uangnya, takut nanti nggak ada lagi, takut nanti nggak punya, jangan banyak-banyak, dan menyuruh berbuat bakhil, pelit. Itu perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Jadi setiap kali akan sedekah ada dua yang membisiki. Satu, Allah penguasa alam semesta yang maha baik, yang pasti menepati janjinya. Dan satu lagi, ada setan si penipu yang gak ada apanya, yang bisanya cuma nipu dan penipu. Itulah sebabnya orang pelit tidak disukai Allah, karena dia lebih percaya kepada tipu daya setan. Kenapa jadi begitu? Lihat ke saya, gak enak, disangka nyindir. Yang paling gak enak dari ceramah ini ya setan, ya kan, dan teman-temannya. Ini serius, mau ditolong oleh Allah. Paket sesudah sholat itu nempelnya adalah sedekah. Tapi saya uang sedikit. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu senang berinfak dalam lapang dan sempit. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Gak bisa. Gak mungkin. Allah yang ngasih uang ke kita. Allah lihat kita sedekah. Allah janji tidak akan mengurangi harta selain nambah. Bagaimana mungkin? Selama ini aja kita pelit, dicukupi oleh Allah. Bagaimana kita mau mematuhi Allah kemudian jadi dikurangi? Gak masuk di akal. Selama ini kita pelit, dicukupi. Gimana kalau kita mau dermawan? Kuncinya jangan banyak mikir, tapi banyak sedekah. Allah sedang mendengarkan kita, tidak? Saya harus lebih banyak lagi sedekah. Karena saya sering ceramah sedekah. Bahaya. Kalau menceramahkan dan dia sendiri tidak mengamalkan. Dan mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia titipkan. Saya belum punya cerita yang lain. Ingat cerita pemuda infak? Sedang duduk begini, kotak infak lewat. Dia keluarkan uang dari dompetnya, 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia mikir, mana yang mau saya masukin ke kotak infak? Akhirnya dia pilih yang 100.000, dia lipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masuk ke sini. Kalau lihat tidak? Baru juga masuk, tiba-tiba pemuda itu ada yang nyolek dari belakang. Pas dilihat, kakek-kakek sepuh. Ya kakek itu ngasih uang 100.000. Luar biasa si kakek. Tidak kelihatan kaya, tidak kelihatan keren. Sedekahnya 100.000. Nyindir nih si kakek. Masukin ke kotak infak.
Baru juga masuk, dicolek lagi dari belakang. Apa kek? Itu jatuh dari saku katanya gitu. Mau begitu? Pemuda ini langsung nyari obeng. Astagfirullah. Nggak boleh pelit. Setiap ada kesempatan nolong orang, itu Allah yang membuat kesempatan. 4. Kalau ingin ditolong oleh Allah, Al-Quran, membaca Quran. Ada membaca Quran, ada membaca Quran dengan terjemahnya, ada yang menghafal Quran, ada yang berusaha keras mengamalkannya, mendakwahkannya. Semuanya insya Allah kalau ikhlas. Quran itu membawa kebaikan, keberkahan. Al-Quran itu mukjizat dari Allah kepada Rasulullah. Para nabi sebelumnya diberi mukjizat sebagian, dan sudah hilang mukjizat itu seiring dengan wafatnya nabi tersebut. Yang tertinggal sampai sekarang Al-Quran, mukjizat dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran itu membawa keberkahan, memahaminya tambah barokah, mengamalkannya luar biasa, menghafalkannya berkah, dijadikan obat bisa itu Al-Quran itu. Dijadikan petunjuk hidup Al-Quran. Apapun orang yang dekat dengan Quran, dekat dengan Allah sepanjang ikhlas. Ada seorang ulama yang menasihati muridnya, bacalah Al-Quran yang banyak. Semakin banyak kau baca Quran, semakin mudah kehidupan ini. Semakin sedikit baca Quran, semakin sempit hidup ini. Baca Quran. Terbata-bata 2 pahalanya. Pahala belajar, pahala membaca. Baca Quran hadirin. Allah lihat kita lagi baca Quran. Allah tahu kita lagi belajar Iqra. Allah tahu kita rada susah hafal. Gak ada masalah. Hafal tidak hafal Allah yang menentukan. Baca Quran dengan ikhlas, 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan sekali menyebutnya dengan ikhlas. Baca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 286 ayat, 25.500 huruf. Tamat baca dengan ikhlas, 1/4 juta kebaikan kita lakukan. Bu, Pak, kawan-kawan sekalian, udah sibuk baca Quran. Ada waktu baca Quran. Kemana-mana usahakan Quran bawa. Itu di tas. Ibu bawa apa? Lipstik, jepit, bros, Quran. Atau dari mana? Kira-kira aja. Quran. Qadarullah. Sekarang Allah memudahkan tiap orang Islam punya Quran. Di sini. Makin banyak baca Quran, makin gak minat lihat medsos yang lain. Makin jarang baca Quran, anteng dengan medsos yang lain. Kerjanya gini terus. Ya ini serius hadirin. Kalau udah biasa scrolling yang sia-sia, scrolling yang maksiat, dengar 1 ayat aja gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung begitu. Rasulullah SAW bersabda. Kenapa ketawanya menjiwai? Ya? Setan tidak suka kita dekat dengan Quran. Makanya sebelum baca Quran disunnahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jarang nyebut itu. Makin banyak baca Quran, makin lembut hati. Makin banyak keberkahan yang datang. Dengar ya Bu, Pak. Semua urusan kita yang kata kita susah dan ruwet, itu semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada yang susah kalau Allah memudahkan. Gak ada. Apa yang rumit bagi Allah? Gak ada. Hidup kita susah karena kita jauh dari pertolongan Allah. Ngaku banyakan mana baca Quran dengan buka medsos? Apa manfaatnya kebanyakan begituan? Apa boleh nggak buka medsos? Boleh, ini lagi lihat medsos di sini juga. Jangan dihapus, ini lagi lihat Maksudnya yang di sini. Tinggal apakah yang kita lihat nambah iman atau ngerusak iman? Kalau yang kita lihat nambah iman, rezeki dari Allah. Ini dimudahkan oleh Allah nih. Masya Allah. Kita bisa lihat Quran, dengar ceramah, tapi setan tidak suka. Maunya kita lihat ijazah aja terus. Astagfirullahaladzim. Keluar lagi itu ijazah. Nah, baca Quran. Setuju? Surat Al-Baqarah. Kalau baca Al-Baqarah setiap hari bisa, waduh bagus. Masya Allah. Jin gak akan masuk ke rumah kita. Setan gak masuk juga. Sihir gak mempan. Keberkahan melimpah ruah. Kecil perkara. Sakit, jodoh, utang, anak-anak. Semuanya dikuasai Allah dengan sempurna. Gak ada yang lepas dari genggaman Allah. Rezeki. Gak usah rewel ngomong rezeki. Rezeki itu milik Allah sepenuhnya. Suami ambek-ambekan, laporkan kepada KPK. Astagfirullah ibu. Astagfirullah. Istighfar bu, istighfar. Lapor ke siapa? Oh benar. Gimana laporannya bu? Coba kasih mikrofon punten satu. Saya pengen tahu cara laporan ke Allah nih. Ayo dek, mana mikrofon? Bu, laporannya kira-kira gimana ke Allah bu? Tuh, dilihat. Bagus, makasih. Laporannya, Pak Dedi itu bukan salah kita meni galak-galak teuing. Gara bawa kabarak. Saha Dedi. Kadinya ibu. Mantasan ibu liar ya. Lapor ke makhluk pasti menderita. Kecewa. Semua makhluk tidak ada apa-apanya tanpa izin Allah. Betul? Bolehkah kita minta tolong ke makhluk? Boleh. Kalau hati minta tolong ke Allah. Dan yang kita mintai tolong, usahakan orang yang beriman supaya jadi amal soleh. Jangan minta tolong kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Itulah. Lanjut. 5. Yang kelima inilah yang kita bahas, istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhaikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang terus-menerus menetapkan dirinya untuk terus-menerus tetap beristighfar ke Allah. 1, Allah akan memberikan kelapangan dari kegelisahan, dari
kesempitan hati, kegalauan. Hammin itu adalah gelisah, risau dengan yang belum terjadi. Hilang nanti risau. Tenang. Orang-orang yang banyak istighfar, walaupun banyak masalah berat melik, tenang. Kenapa tenang? Karena Allah yang menenangkan hatinya. Penderitaan itu aslinya di hati. Walaupun berat, kalau tenang gak berat. Walaupun enteng, kalau tidak tenang berat. Wa min kulli daikin makhrajan. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesempitan hidup, persoalan hidup, apa saja. Sakit, ekonomi, keluarga, urusan anak, tetangga, apapun masalah yang ada pada kita, Allah sudah tahu. Dan Allah yang menguasainya. Terjadinya pun dengan izin Allah. Memangnya ada masalah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak bisa. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan jika beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hati. Ringan, nanti tidak ribet lagi. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tenanglah hadirin. Jangan merasa paling sengsara hidup ini. Masalah yang menimpa kita, izin Allah. Diukur oleh Allah untuk kebaikan. Istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang ketiga. Satu, Allah melapangkan hati, lega, tenang. Dua, ada solusi dari persoalan apapun. Tiga, akan ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Suatu saat ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, di tempat kami kemarau panjang, tidak ada hujan, ada amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, hujan, istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami dalam kesempitan rezeki, adakah amalan yang bisa membuka pertolongan Allah, rezeki datang? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya anak, ingin dititipi anak, adakah amalannya? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami sering gagal, ada amalan supaya subur makmur? Istighfar. Ditanya, Syekh, ini pertanyaan macam-macam, jawabannya kok cuma satu? Istighfar. Kata Syekh Hasan Al-Basri, ini bukan perkataanku, ini janji Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kita simak, ya. Surat Nuh. Surat apa? Silakan. Faqultu astaghfiru rabbakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, istighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara,
niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat, penuh keberkahan. Midrara. Terus, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak, menambah harta dan anak-anak. Dan Allah akan mengadakan untukmu kebun dan sungai-sungai. Surat Nuh 10, 11, 12. Inilah janji Allah. Banyak istighfar, turun hujan keberkahan, rahmat Allah. Rezeki ditambah oleh Allah. Karena dosa-dosa itu yang menghalangi datangnya rezeki yang berkah. Jangan mengatakan itu orang ahli maksiat kok banyak rezekinya. Itu istijraj, dikasih untuk menambah penderitaan dan kehinaan. Kita tidak memerlukan banyak, yang penting dia perlu. Bukan ada, astagfirullahaladzim, cukup. Ini sudah bertahun-tahun, ini cukup ya, ditambah oleh Allah nanti. Dan anak, semua janin Allah yang menciptakan. Tapi ini sudah janji nih. Bapak ibu yang qadarullah belum punya anak, sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Coba banyak istighfar. Tapi harus ada pasangannya dulu. Jadi gimana istighfar? Insya Allah mendatangkan jodoh juga. Tapi umur saya udah kepala 4. Dengar ya. Mau kepala 4, kepala 5, kepala pundak, lutut kaki, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngasih. Apa yang susah? Nyari jodoh, lelaki ciptaan Allah, akhwat ciptaan Allah, yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Cinta itu Allah yang menanamkan. Kalau Allah jodohkan, jodoh. Nggak ada yang bisa ngalangin. Tapi kita suka buruk sangka. Habis wajah saya kurang cakep. Habis saya ini orang kecil. Sepatu juga nomor 32. Apa urusannya jodoh dengan sepatu? Istighfar. Apa sih untungnya kalau istighfar? Dosa diampuni. Kalau dosa diampuni, hati jadi tenang. Turun karunia Allah, berbagai jalan pertolongan Allah akan datang. Makanya ibu bapak, ini ada kejadian di Riyadh, di Saudi Arabia. Saya dengar ceramah dari seorang ulama yang insya Allah hati-hati dalam bercerita. Ada suami istri, punya anak 3. Anaknya belum besar-besar, suaminya meninggal tanpa diduga, sudah waktu yang wafat. Istrinya tidak punya usaha. Akhirnya mau kerja, tidak tahu bagaimana kerja. Akhirnya mantap, makan tabungan. Lambat laun, tabungan habis. Datanglah ke masjid tiap Jumat, minta bantuan. Orang iba membantunya. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali, orang pun jadi berkurang ibanya. Sampai imamnya datang. Apakah engkau sudah minta tolong kepada Allah sebelum minta-minta ke manusia? Sudah, saya sholat, saya tahajud, saya baca Quran, saya berusaha berdoa. Kalau begitu, banyak istighfar. Jangan banyak bicara selain minta ampun ke Allah. Ajak anak-anakmu, walaupun mereka kecil tidak punya dosa. Semoga istighfarnya membuka pertolongan Allah bagimu. Istighfar terus. Jumat kedua, Jumat besoknya tidak ada. Di masjid, imam lihat tidak ada. Jumat selanjutnya tidak ada lagi. Imam minta antar seseorang datang ke rumah ibu tersebut. Masih muda. Ternyata di rumahnya tidak ada.
Ditanya ke tetangga, kemana? Ya kami juga tidak tahu, mereka pergi, ada yang datang. Apa yang kau lihat? Memang aneh itu, udah 2 minggu. Mulutnya qomat kami terus. Bukan qomat kami, istighfar. Dan juga anak-anaknya. Ini kata tetangganya. Semuanya mulutnya terus menerus qomat kami. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Rupanya 1 pekan begitu ada tamu. Ini saudara jauh. Ada dalam mimpi. Kamu harus datang ke rumahnya bawa makanan. Karena mimpi ini begitu kuat dan ingat terus, akhirnya memaksakan dicari dan ketemulah membawa makanan. Bapak ini dengan ibunya datang. Kenapa Bapak kesini? Saya tidak tahu, saya mimpi. Selalu memimpiin ini sehingga saya datang ke sini. Apa yang kau lakukan? Saya hanya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh imam. Istighfar terus. Cukup makanan. Bapak muda dan ibunya pulang. Di jalan ibunya berkata begini. Nah, ibu lihat. Yang tadi itu wanita baik-baik, solehah. Kamu belum punya suami, belum punya istri, punya usaha. Ibu senang kalau kamu mau nikah sama dia. Dan bapak itu tiba-tiba mau. Pekan kedua diboyong nikah. Ini kisah nyata. Kenapa? Karena yang menikahi ini temannya imam. Jadi tahu kisahnya. Sudah hadirin ya, jangan kemana-mana pikirannya nih. Saya tahu kalau saya istighfar terus apa bisa diganti suami yang ada nih. Kayaknya kurang bonafit. Istighfar yuk, Bu, Pak. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Setiap dosa yang kita lakukan seperti noda hitam yang mengotori hati kita. Makin banyak, makin gelap, makin jauh dari Allah, makin jauh dari nikmat ibadah, makin jauh dari pertolongan Allah. Dan setiap istighfar menghapus dosa. Makanya orang-orang yang banyak istighfar, hidupnya tenang. Dicegah oleh Allah nanti dari perbuatan buruk lainnya. Selalu ada jalan keluar. Dan banyak cerita bagaimana rezeki yang tidak diduga-duga. Hutang, kecil hutang. Bagi Allah mudah. Mau umrah, mau haji, Mekah, Medina, milik Allah. Kalau Allah ngundang sampai ke sana. Apa Bapak Ibu pikir yang umrah itu orang-orang yang banyak uang? Hah? Enggak. Maaf saya cerita ini. Bulan Agustus umrah 14 bis. Yang bayar sendiri besar kemungkinan cuma sebis. Selebihnya dibayarin. Dibayarin suaminya, istrinya, mertua, besan, mantu, anak, majikan, teman. Ada yang mau pergi sakit diganti oleh saya saksi itu Bu. Dari 1 bis tuh yang bayar sendiri dikit Pak. Masya Allah. Ada seorang ibu-ibu sekali ngongkosin 30 Bu. Tolong carikan mungkin 5 ya yang mau umroh dari saya. Gitu aja. Ada yang mau dioperasi ambil berbaring begini. Umroh ya, mau umroh ya. Umroh itu Allah yang mengundang. Lewat siapa? Pertanyaannya istighfar apa aja? Pertama istighfar kita kurang ikhlas ke Allah. Astagfirullah, ampun ya Allah. Selama ini saya lebih sibuk ingin dipuji orang, lebih sibuk ingin dikagumi orang. Jarang amal saya ikhlas. Astagfirullah. Saya ingin orang lain berterima kasih, ingin orang lain balas budi. Astagfirullah. Itu harus diistighfarin. Karena selama ini berbuat baik bukan karena Allah. Benar? Ibu berbuat baik ke suami, kenapa sering tersinggung? Gak ikhlas. Astagfirullah ya Allah. Saya berbuat baik ke keluarga, ternyata hanya ingin dihargai,
ingin dikagumi sebagai ibu soleha. Astagfirullah. Ini juga lelaki, istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampun, saya belum jadi suami yang benar, belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah, di rumah marah-marah. Astagfirullah. Kemarin lihat anak tetangga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya Pak, tobat. Emang Allah tidak lihat maksiat kita? Tahu. Istighfar, jarang bersyukur. Ampun ya Allah, nikmat segini banyak, berteduh saudara kami di Palestina, enggak punya apa-apa. Astagfirullah, kami jarang bersyukur. Ngomel terus, kurang terus, komplain terus. Astagfirullah, badan sehat. Astagfirullah, tidak disyukuri. Istighfar, sering buruk sangka ke Allah. Kenapa kok gini-gini amat ya Allah? Astagfirullah, siapa kita? Kenapa kita buruk sangka ke Allah? Apapun yang Allah takdirkan, sesuka Allah dong. Pasti baik. Astagfirullah, ampun ya Allah. Saya sering kecewa, saya sering buruk sangka, saya sering tidak ridho dengan takdirmu. Padahal ridho tidak ridho juga tetap terjadi. Kayak yang kena genteng itu, genteng jatuh kena jidat, dia mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Gimana nggak terima? Itu tanda terimanya udah jelas, benyut kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terima takdir. Jangan komplain. Kita ini milik Allah. Allah Maha Baik. Astagfirullah, ya Allah. Kalau kita dapat kepahitan, pasti ada kebaikan di sana. Enggak ada tuh Allah berbuat jelek ke hambanya. Yang ada tuh kita berprasangka buruk dan bersikap buruk. Istighfar, astagfirullah, sholat saya enggak pernah khusyuk. Astagfirullah, ya Allah, ngajinya juga ala kadarnya. Cuman basa-basi itu juga salah lagi. Astagfirullah, enggak mau belajar ngaji. Anak aja dipesantrenkan, emaknya enggak. Astagfirullah, malah nyuruh, ayo nak, kamu harus hafal Quran. Nanti kamu bawa mahkota untuk ibu. Terus kata anak tuh, kok ibu nggak bawa sendiri? Diam kamu, ya. Ibu bawa nggak buat nenek? Diam. Nanti ibu pinjemin yang dari kamu. Dasar riweuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun ya Allah, ampun, mata kebanyakan lihat yang sia-sia. Astagfirullah. Suka ngebanding-banding. Kemarin lihat tetangga posting malah dengki lagi. Astagfirullahaladzim. Engkau yang ngasih rezeki, kenapa saya yang sebel? Astagfirullahaladzim. Kemarin ada ibu-ibu tas yang bagusnya hilang, saya bahagia. Astagfirullahaladzim. Berarti dengki. Kan kita begitu, Bu. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampun, saya jarang zikir, banyak ngomong aja. Astagfirullah. Padahal tiap perkataan dicatat dan balik ke kita. Astagfirullah, ya Allah, saya belum bisa sungguh-sungguh ngedidik anak, belum jadi contoh, belum ngedoa, saya jarang tahajud. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kalahkan nonton, hantem, astagfirullah, astagfirullah. Belanja, astagfirullah, online, astagfirullah. Banyak loh Bu, kalau mau istighfar. Jadi bawaannya teh pengen nangis aja. Astagfirullah. Ibu lihat suami gitu, astagfirullahaladzim. Nah, nada ini berpengaruh. Ya, astagfirullah, ya Allah. Nah, jadi begini, bukan begini. Ibu ketawanya jangan kayak gitu. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, saya terima si ini teh. Jadi gini dulu mah gak gini-gini amat. Istighfar Bu. Pas ibu bangun kaget, kok jadi ada aki-aki? Berarti ibu nenek-nenek, jangan gitu Bu. Astagfirullah. Minta ke Allah supaya bisa istighfar. Udahlah, kurangin ngobrol lah, mau ngapain? Tiap ngobrol tuh cenderung jadi dosa.
Kurangin juga ketemu orang-orang kalau nggak ada pentingnya mah. Arisan nggak perlu mah, udahlah. Ketemu arisan juga ngomong segala. Kalau mau arisan di pekuburan supaya ingat bekal mati. Bu, tiap ketemu orang tuh cenderung kotor hati loh. Lihat tasnya, lihat kerudungnya. Ini yang bulan lalu kerudung ini, sekarang dipakai lagi. Atau biarin kepala-kepala dia, kerudung dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar enggak sih tiap ketemu orang cenderung bikin dosa? Iya. Saya juga ceramah begini, udah pasti ada dosa. Ini posisi yang kurang baik nih. Yang aman buat saya begini. Cuman leher saya bisa berat ini. Ke depan laki-laki dibanyakin, barisan depan ini khusus buat kesepuhan 70 tahun ke atas. Aman buat saya ya kan. Astagfirullahaladzim. Ceramah. Apa nih? Ya yang muda mah di tangga sana ya enggak. Apa? Istighfar. Beneran ini teh jangan jaket main-main ya, istighfar tuh harus ada isinya. Ampun ya Allah, ampun. Tadi saya ngelihat orang di jalan merendahkan, astagfirullah. Lihat kucing lapar, kita punya ikan malah kucing sedih, astagfirullah. Halo, lihat enggak ibu jahil ke kucing? Jawab, lihat tidak? Kucing ada, gak ada gitu. Diemam oleh ibu semuanya dengan cucuk-cucuknya. Oleh Allah disisain. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah SAW 70 kali sehari tanpa dosa. Kadang 100 kali. Bahkan kata Umar bin Khattab, dalam satu majelis begini 100 kali istighfarnya. Padahal yang dikatakan beliau bagus semua. Itu tanpa dosa. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Berbaik sangkalah kepada Allah dalam segala urusan. Perbaiki sholatnya. Ya. Banyak sedekah. Walaupun kita terbatas. Sedekah dengan makanan. Sedekah dengan senyuman. Sedekah dengan perkataan baik. Sedekah dengan memudahkan urusan orang. Sedekah dengan menutup aib. Yang keempat tadi apa? Quran. Bawa terus kemana ada waktu Quran, supaya baca Quran terus lebih mudah. Jaga wudhunya ya. Kemudian kurangi ngobrol, istighfar yang banyak, pelan-pelan aja supaya nggak ada yang tersinggung. Sebab di Indonesia ini kalau istighfar tuh seperti lagi nyalahin orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Terima kasih Dr. Asep udah tadi. Alhamdulillah. Dr. Asep SMA 5 dulu tahun berapa? 87. Mulai ngaji tahun berapa? 88. Ini dulu Dr. Asep masih SMA. Angkatan pertama ya. Iya. Yang suka ikut pengajian. Sekarang sudah jadi dokter spesialis bedah. Walaupun digratiskan sebaiknya nggak usah mau ya. Dan maaf ya, ini lagi musim amputasi gratis. Ini sia-sia. Astagfirullah. Saya ujiannya punya bakat lucu dari kecil. Jadi untuk nahan supaya enggak keluar lucu itu perjuangan. Berbahagialah yang tidak lucu, ya kan? Sehingga ngirit. Terima kasih Ibu yang baik, Bapak-bapak. Insya Allah kita ketemu lagi kalau ada umur bulan depan, ya. Bulan depan kita akan membahas tentang dua sifat yang sangat dicintai Allah, Al-Hilm dan Al-Ana. Kalau ibu bapak punya dua sifat ini, bakal dicintai Allah. Mau
tahu, datanglah pekan bulan depan ya. Kita akan segera tutup sambil bersedekah terlebih dahulu ya. Bacakan Quran, Fatihah dan ayat kursi supaya nambah pahala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Wahai Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Oh ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapa kami. Ampuni ya Allah segala perbuatan buruk kami yang nampak, yang tersembunyi. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bahagiakan ya Allah, karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, khususnya kepada guru-guru yang menjadi jalan hidayah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah kepada orang-orang yang menjadi jalan maslahat bagi kami. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah hilang menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada pendamping hidup yang Kau amanahkan. Ampuni dosa kepada anak-anak yang Kau titipkan.
Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini umur yang barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh, solehah. Jadikan kami semua ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli Quran, ya Allah. Jadikan kami benar-benar menjadi ahli kebaikan yang ikhlas dan istiqomah. Ya Rabb, lapangkan jamaah yang sedang dihimpit kesulitan, cukupi yang sedang kekurangan, bayarkan yang sedang dihimpit hutang, berikan kesembuhan yang sedang sakit, berikan kemudahan urusan yang maslahat, jauhkan dari fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, karuniakan keturunan yang mendambakannya. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, jadikan haji hajah mabrur-mabrurah, jadikan sisa umur kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, ya Karim. Engkau menyaksikan semua keadaan di sana. Engkau tahu segalanya. Siapa lagi yang kuasa menolong selain Engkau? Engkau Tuhan semesta alam yang maha kuasa, ya Allah. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya, ya Rabb. Cerai berikan kekuatannya, menangkan orang beriman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.